Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imra Zaka Fitra Mayudi, NPM 1911021040, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua dalam mengolah data aplikasi Stata. Saya telah mempelajari aplikasi Stata ini kurang lebih 1 semester belakangan di mata kuliah Ekonometrika 1. Saya akan share screen sebentar. Ini adalah aplikasi Stata 16 yang direkomendasikan oleh dosen saya untuk dipakai di pembelajaran 1 semester kemarin. Saya telah berhasil melakukan sebuah penelitian yang berjudul Efektivitas Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung. Ini mini skripsi ini saya buat sebagai syarat kelulusan mata kuliah Ekonometrika 1 yang diampu oleh Ibu Asim Murwiyati SEME. Dan ini juga adalah sebagai goals atau tujuan kami 1 semester mempelajari aplikasi Stata. Di sini saya telah melakukan berbagai pengujian dan berbagai analisis. Kita langsung saja. Ada analisis hasil deskripsi statistik, regresi, dan lain-lain. Namun kita akan berfokus kepada penggunaan aplikasi Stata. Aplikasi Stata sendiri adalah salah satu aplikasi pengolah data selain Fuse SPSS yang digunakan untuk mengolah suatu data untuk tujuan tertentu lah pokoknya. Yang pertama, jika kita sudah memiliki DO file, dan kebetulan saya sudah memiliki DO file di sini, saya dapat membuka DO file dengan mengklik lambang ini, lalu muncul ini, kita klik open. Sudah klik open, mohon maaf, saya memastikan Zoom saya sudah terrecord. Sudah dapat saya lanjutkan. Kita cari data DO file-nya di penyimpanan. Kita open. Nah, sebelum melakukan olah data di Stata ini, kita harus mempunyai data yang telah disusun di aplikasi Excel. Saya memilih Excel karena Excel ini mudah dipakai dan simple, seperti itulah. Di row-nya atau di cell-nya jangan ada gangguan lain selain data yang ingin kita olah. Jadi yang pertama dilakukan adalah di DO file-nya kita harus melakukan 3 komen yang penting yang harus dilakukan sebelum memulai pengolahan data. Kita blok, lalu kita execute di sini. Sebenarnya bisa diketik dari komen ini, cuma karena saya sudah memiliki DO file, itu dapat mempersingkat waktu. Di sini terlihat tampilan seperti ini. Jika sudah end of the file ini, kita impor data dari, mohon maaf, kita impor data dari Excel-nya yang sudah kita buat. Excel spreadsheet, browser, datanya kita open yang ingin kita impor. Kita checklist di import first row as variable names. Ini untuk memudahkan kita nanti mengolah datanya. Kita oke. Jika sudah terlihat ini berarti komennya masuk. Kita browse. Kita ketik di komen. Nah, terlihat data sudah berwarna hitam yang artinya dapat diolah dan checklist semua. Jika data di sini masih berwarna merah, tulisannya itu berarti kita harus merapikan titik koma atau spasi yang ada di angka-angka tersebut. Kita lanjut. Di DO file, kita melakukan summarize terlebih dahulu. Mohon maaf, ini summarize-nya ada di bawah. Seharusnya di atas, di bawah browse. Setelah kita blok, kita execute. Summarize sendiri
jika mengacu di PDF saya bertujuan untuk melihatlah rata-rata, standar deviasi, jumlah data yang diobservasi, data terendah dan data tertinggi. Didapatkanlah tabel ini. Selanjutnya ada analisis regresi. Kita kembali ke stata. Namun sebelum melakukan regresi, karena data saya ini IPM yang puluhan, yang hanya puluhan berbanding dengan belanja pemerintah yang angkanya miliaran, maka harus kita gen terlebih dahulu. Gen itu generate. Kita buka di file, ini gen rumusnya, gen spasi len underscore nama variabel kita blok dan kita execute. Sudah di generate, kita mempunyai variabel baru yaitu len underscore bidang pendidikan, len underscore bidang kesehatan. Setelah di generate, kita dapat melanjutkan regresi. Nah, regresi kita lakukan dengan variabel baru tadi. Kita execute. Rumusnya reg spasi IPM spasi variabel X1, variabel X2. Didapatkanlah regresi seperti ini. Kita lihat jika mengacu di PDF. Jika setelah didapatkan hasil regresi seperti tabel ini, maka dapat dianalisis lebih lanjut terkait hasil yang didapat dan dicari keterkaitan hubungan antar variabel Y, X1 dan X2. Yang pertama, regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini angkanya kita dapat dari mengacu di sini. Ini. Hasil pengujian asumsi klasik, lalu ada uji normalitas. Hasil pengujian asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, heteroskedastisitas. Yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas sendiri di DO file-nya itu di do file-nya itu dilambangkan dengan predik UHAT, receipt dan sweep UHAT, esfransia UHAT, dan kadensity UHAT. Langsung saja kita execute 4 perintah tersebut. Nah, ini kernel density estimate, grafik kadensity. Nah, yang saya ambil ini hasilnya mirip-mirip ya. Sekitar 0,24 sampai 0,25. Yang saya masukkan ke PDF 0,25 yaitu sweep UHAT. Sweep UHAT sendiri, uji normalitas sendiri adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sebaran data yang ada pada sebuah kelompok data atau variabel. Hal ini bisa mengetahui apakah data-data yang ada terdistribusi secara normal ataukah tidak. Sweep UHAT-nya hasilnya di sini didapat yaitu sebesar 0,25. Data uji normalitas yang terdistribusi normal harus di atas 0,05. Hal ini berarti 0,25 lebih besar dari 0,05. Artinya sebaran data terdistribusi secara normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu dilambangkan dengan filenya fifth. Ini, fifth. Kita execute saja. Fifth-nya didapatkan rata-ratanya 9,76. Jika kita mengacu pada PDF, uji multikolinearitas sendiri untuk menguji apakah ada korelasi antara hubungan yang tinggi atau mendekati sempurna antara variabel bebasnya, variabel X1 dan X2 di dalam model regresi.
Nah, setelah uji multikolinearitas di stata tadi, didapatkan bahwa VIF-nya sebesar 9,76. Hal ini berarti masih di bawah 10, masih lebih kecil dari 10. Yang artinya tidak memiliki permasalahan dalam multikolinearitasnya. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi di stata dilakukan dengan komen do filenya. Nah, ini kita harus set tahunnya, baru stat.Watson. Nah, stat.Watson didapatkan 1,6. Jika mengacu pada PDF, 1,66 itu mendekati angka 2, maka bisa dikatakan tidak ada autokorelasi. Karena autokorelasi sendiri digunakan untuk mengetahui apakah ada sebuah korelasi variabel di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Perubahan waktunya sendiri itu adalah tahun dari 2001 sampai 2020. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilambangkan dengan do file stat.hetes. Kita execute. Stat.hetes-nya didapatkan probabilitasnya 0,1533. Selain stat.hetes, sebenarnya dapat menggunakan JBU-HAT atau stat.Durbina atau stat.Godfrey nih. Kalau JBU-HAT belum tahu, tapi stat ini sudah jelas dulu. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda dari di atas tadi. Jika dilihat dari uji heteroskedastisitasnya ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari sebuah residual yang satu pengamatan ke yang lain. Hasilnya 0,1533. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas ini didapat kesimpulan bahwa nilai probabilitasnya yaitu 0,1533 lebih besar daripada alfanya yaitu 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HO diterima dan artinya tidak terdapat varian error di uji heteroskedastisitasnya. Terakhir ada hasil pengujian hipotesis. Hasil ini uji hipotesis ini digunakan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan dengan analisis data. Analisisnya ada uji T dan uji F. Uji T sendiri didapatkan dari komen file. Nah, ini t-test atau uji T ya, t-test. Ini komennya t-test variabel spasi sama dengan spasi variabel x1 koma spasi unpaired. Sekian. Yang keduanya t-test spasi IPM spasi sama dengan spasi variabel x2 unpaired. Didapatkan t-test dari bidang pendidikan yaitu 45,9 dan bidang kesehatan 47,1. Jika mengacu pada PDF-nya, ini ada penjabarannya berdasarkan hasil uji T bidang pendidikan sebesar 45,9 atau bisa dibilang lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara IPM dan belanja pemerintah bidang pendidikan. Selanjutnya yang bidang kesehatan didapatkan angka sebesar 47,1, bisa dibilang lebih besar dari 5% tentunya, maka dapat disimpulkan juga bahwa terdapat hubungan yang positif antara IPM dan belanja pemerintah bidang kesehatan. Selanjutnya uji F. Uji F sendiri didapatkan dari regresi di atas yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini dia. Ini uji F-nya. Kembali ke PDF.
Uji F ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan stata, didapatkan hasil berikut. F hitung perbandingannya dengan F table gitu. Nilai F hitungnya di bawah alpha, maka karena nilai F hitung di sini di bawah alpha, maka bisa diartikan bahwa variabel independen simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, nampaknya itu yang bisa saya jelaskan, namun ada sih yang belum dijelaskan karena tidak saya masukkan ke PDF, yaitu JBUHAT. JBUHAT sendiri harus melakukan SSC install JB ini. Kita coba, kita install JB. Syarat penginstalan ini laptop atau komputer kita harus tersambung dengan internet. Kita komen. Kita tunggu sebentar. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi already exist dan are up to date. Selanjutnya kita komen JBUHAT. Jarqueberanya didapatkan 1,327 HO normal. Selain itu, saya sudah menjelaskan semuanya, regresi, generate, predict, field, exponential, cadensity, status, fifth, summarize, test. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk stata dasar dan sederhana ini karena kita masih sama-sama belajar tentunya. Namun saya berharap ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengolah data untuk teman-teman yang masih belajar seperti saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan mudah. Jika ada salah dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.